Ya, jadi ini ancaman pasal berlapis gitu ya, Mal, yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini terkait dengan dua tersangka yang saat ini sedang menanti persidangan gitu. Karena ada satu berkas perkara yang kabarnya sudah P21 oleh jaksa penuntut Tapi itu umum. hanya kekerasan seksual terhadap anak. Nah, itu Mal, apakah juga nanti kasus pembunuhannya juga bisa menyusul atau gimana? Coba kita tanyakan dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Ada Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Selamat Kudri. pagi, Pak Kudri. Selamat Pak Kudri. Pak Kudri belum apa-apa sudah bilang, aduh ini Bintoro, Rif Bintoro. Coba nanti kita gali nanti ini ya. Nah juga ada Mas Tony RM, kuasa hukum dari korban almarhumah FA. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Tony. Nih dari Cirebon tadi enggak? Ya, sudah seminggu saya di Jakarta. Wow, luar biasa. Dan juga ada Bang Romi Sihombing, kuasa hukum dari tersangka. Selamat pagi, Bang Romi. Mas. Ya, terima kasih. Kami sedianya sebetulnya juga akan berdiskusi ya, berdialog atau menggali juga keterangan dengan salah satu korban juga ya, inisial N, Yang selamat. NS ya, yang selamat, tapi masih dalam tahap lobby melalui produser kami pada pagi hari karena kemarin itu menyatakan Bersedia. insya Allah katanya seperti itu, tapi mudah-mudahan nanti bisa bergabung dengan kami. Nah, saya ingin coba ke Mas Tony terlebih dahulu. Mas Tony, saya mengutip pernyataan dari Komisaris Besar Polisi Ade Arisham Indradi selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Ini yang mengatakan terkait dengan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan atau pencabulan terhadap anak dan atau eksploitasi seksual terhadap anak itu sudah dinyatakan lengkap P21 ya oleh JPU. Tapi terkait dengan kasus pembunuhan ini masih dalam tahap penyidikan alias mandek sebab sudah terjadi pada April 2024 lalu dan berujung pada isu dugaan pemerasan oleh mantan Kasat Reskrim AKBP Bintoro. Anda menyambut hal ini seperti apa? Kita kan mengetahui banyak sekali ya dugaan-dugaan unsur pidana yang dilakukan oleh dua tersangka. Tapi kalau cuma sebatas pencabulan atau persetubuhan anak, Anda bagaimana mengomentari ini? Baik. Jadi kalau memang benar apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, bahwa salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh dua pelaku itu sudah P21, yaitu kasus persetubuhan terhadap anak, seksual, ya, pasal 81 ayat 1 itu. Ya bagus. Hanya saja saya sanksi, karena sejak klien saya tangani, dan saya menerima kuasa tanggal 27 April 2024. Oh, tahun lalu ya? Ya, 4 hari ya setelah kejadian. Klien saya belum pernah diperiksa sebagai orang tua korban, sebagai saksi pelapor terkait kasus persetubuhan anak ini. Tapi P21? Ya, makanya saya sanksi. Jadi keterangan-keterangan dari siapa saja yang diperoleh itu? Korban itu harus. Harus ya, wajib. Harus, karena nanti dipanggil di persidangan itu akan menjelaskan bagaimana dirugikannya, bagaimana deritanya, akan dijelaskan. Korban dipisah, tapi kan korban kan meninggal dunia dalam hal ini kan? Dalam arti orang tuanya ya. Orang tuanya ya? Karena masih di bawah umur itu tidak bisa ya. Kabarnya udah meninggal kan. Ya, masih hidup saja, ya tetap orang tuanya. Tapi Anda yang mendampingi keluarga tidak pernah. Sama sekali tidak Pada pernah. saat membuat laporan belum dimintai keterangan? Belum. Pengakuan kan saya terima kuasa tanggal 27 April. Saat itu saya datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saya tanyakan sudah diperiksa di unit mana saja. Karena berdasarkan berita yang muncul ini pasal berlapis. Tindak pidananya banyak. Nah, artinya ada lex spesialis juga, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Kan itu. Tapi dia mengatakan belum pernah diperiksa, hanya sebagai laporan saja dan periksa awal saja. Tidak mendetil kan, hanya laporan. Nah, sehingga ya ketika ada kabar Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bahwa sudah P21, agak aneh berarti. Ada dua. Pertama sih sebenarnya bagus ya, berarti kan kasus ini yang lex spesialis terang berjalan kan itu. Nah, setelah saya bersuara kan, artinya ada kabar. Nah, tapi di sisi lain ya, ini secara hukum ya, ini janggal kan, karena klien saya selaku orang tua korban meninggal ini belum pernah diperiksa. Itu. Nah, kemudian yang kedua terkait dugaan pemerasannya. Ya, saya sih Pak percaya gitu Pak. Kenapa? Karena percaya maksudnya AKBP Bintaro CS melakukan pemerasan. Iya. Karena potensinya itu ada ya, potensi itu ada karena ya klien saya
yang mendapatkan panggilan secara resmi dari Polres Metro Jakarta Selatan, unit Resmob, ya, itu hanya menyidik pasal 338 tentang pembunuhan dan atau 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan matinya orang. Di dalam pasal 338 KUHP maupun 359 KUHP itu tidak ada ancaman minimal. Nah, lalu dari mana menentukan pasal 338? Apakah sejak awal pelaku Arif Nugroho dan Bayu Hartanto itu sejak awal ngundang FA itu apakah ada niat untuk membunuh? Nah, apakah berencana atau tidak? Iya. Ada niat untuk membunuh. Karena ini, Pak, meninggalnya karena dicekoki minuman keras. Mengakibatkan meninggal. Ada unsur narkoba juga katanya ya? Iya. Artinya, ya, kalau faktanya ini masih anak dan meninggal, maka ada hukum yang lebih khusus. Ada asas hukum, ya, nanti Bapak bisa. Ada asas hukum namanya lex specialis derogat lex generalis. Artinya kalau ada hukum yang lebih khusus, maka hukum yang lebih umum itu dikesampingkan. Pasal 338 KUHP, ya, itu adalah hukum yang lebih umum. Sementara ini anak meninggal, ada yang lebih khusus. Ada dua, Pak, yang lebih khusus itu. Dengan adanya kaitannya narkoba. Diatur di dalam pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara melawan hukum menggunakan atau menyalahgunakan narkoba melibatkan anak. Ada ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Kemudian diatur di pasal 116 Undang-Undang Narkotika. Secara melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1, ya, terhadap orang lain. Arti terhadap itu orang lain tidak menghendaki. Dipaksa, sehingga dicekoki, gitu ya? Pak. Nah, jika berakibat mati, ya, atau cacat permanen, pidana mati, Pak. Lain Hukuman lagi mati, soal ya. itu, ya kan? Nah, atau penjara seumur hidup, lebih berat. Nah, saya menduga hubungannya dengan sekarang banyak beredar uang, uang suap atau uang pemerasan yang mengalir baik ke mantan Kasat Reskrim maupun terakhir menurut Pak Sihombing ke Kapolres, ya. Saya percaya dengan bukti penerapan pasal 338. Karena pasal 338 maupun 359, Mbak, ini tidak ada ancaman minimal. Dan karena saya memahami, saya menganalisa, ini tidak ada niat untuk membunuh karena matinya karena dicekoki. Jika pasal 338 itu kemudian tidak terbukti di persidangan, maka dakwaan alternatifnya itu pasal 359 KUHP. Ancamannya berapa, Pak? Paling lama 5 tahun. Berarti ada indikasi dari suap menyuap atau pemerasan ini yang menggeser pasal yang seharusnya dikenakan. Ya, begitu ya? jadi akhirnya transaksional ke penentuan pasal. Baik. Kita minta tanggapan dari Bang Romi. Ini menurut saya, ya, karena fakta. Silakan saja buktikan pembunuhannya. Bang Romi, silakan ditanggapi, Bang Romi, selaku kuasa hukum dari tersangka. Baik, terima kasih. Jadi ya cukup bersemangat ya, Kang Tony ini ya. Perlu kita mulai dengan suatu kondisi bahwa sudah terjadi kesepakatan, sudah terjadi perdamaian, sudah ada permohonan pencabutan laporan. Itu harus menjadikan dasar ya dalam kita mencermati perkara ini. Seperti disampaikan oleh lawyer korban, Kang Tony tadi, kenapa hanya berkisar di 338 pembunuhan atau di 359. Saya pikir kita juga harus melihat historis dari perkara ini. Dari bukti-bukti juga kami memang melihat bahwa sebenarnya ini tidak terjadi pembunuhan karena mens rea-nya tidak ada. Ini klien kami ini lagi berada dalam di hotel, tiba-tiba dia mendapatkan telepon ya dari AN untuk bertemu, kemudian terjadilah pertemuan di sebuah hotel. Kemudian dia datang dalam keadaan ya, ini 2 orang nih yang dikenal oleh klien kami ini yang menjadi langganan tetap ya, langganan tetap itu adalah yang masih hidup nih, si N ini kita kasih inisial ya.
Datang itu berdua, dia membawa temannya dalam keadaan sudah sakau, ya, sudah sakau. Sehingga ketika bertemu, setelah bertemu berkomunikasi, kemudian ada permintaan nih dari korban untuk menggunakan ya kita bilang narkoba jenis sabu lah. Ternyata sebelum menggunakan sabu yang diminta dari klien kami, ternyata dia sudah mengkonsumsi dulu jenis yang lain, sehingga terjadilah overdosis, ya, overdosis. Sehingga kalau bicara 338 pembunuhan, ya menurut kami, tapi nggak tahu ya karena kami memang masuk di setelah P21 ya. Klarifikasi kami terdekat dengan klien kami menyatakan bahwa overdosis itulah yang membuat meninggalnya korban. Sehingga kalau kita bicara 338 nggak ada mensreanya, nggak ada motif apapun. Intinya ya saya nggak ngerti, tapi yang jelas nanti kita buktikan aja di pengadilan ya. Ya yang paling dekat ya 359. Ya, kelalaian menyebabkan kematian ya. Itu yang mungkin bisa terbukti ya di pengadilan. Kemudian tadi penekanan dari lawyer korban yang menyatakan bahwa ini bisa ditarik seharusnya dijuntukan di Undang-Undang Peradilan Anak, betul. Nah, kita juga sepakat. Cuman ya kita lihat juga bahwa apakah betul korban ini masih anak, ya kan? Kalau kita Undang-Undang Perlindungan Anak kita selaraskan dengan Undang-Undang HAM menyatakan bahwa orang yang sudah anak di bawah umur yang sudah menikah tidak bisa dikategorikan lagi sebagai anak, ya. Jadi saya pikir unsur untuk perlindungan anak sudah tidak masuk juga. Intinya itu mungkin yang menjadi dasar penyidik, tapi saya tidak tahu. Ada juga kemungkinan transaksional ya, dan negosiasi pasal seperti yang kita tahu yang sudah terjadi, yaitu suap dan pemerasan yang sudah terjadi ya oleh lawyer terdahulu. Itu saja mungkin ya. Baik. Bang Romi pasti tahu sebetulnya Bang, cuman mungkin masih belum mau mengungkapkan dulu. Iya, tapi untuk menjelaskan sebenarnya pasal yang tepat nih yang diberlakukan mungkin Pak Cudri nanti yang bisa menjelaskan ya. Tapi kita jeda dulu pemirsa, nanti kita akan lanjutkan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog. Kita tadi akan ke Pak Kudri. Pak Kudri, tadi Bang Romi mengatakan bahwa untuk unsur pembunuhannya sebenarnya tidak terpenuhi. Paling bisa itu adalah kelalaian yang menyebabkan kematian. Apakah Pak Kudri melihat ini tepat atau tidak Pak, pasal yang telah diberlakukan saat ini, atau memang seperti yang diungkapkan oleh Mas Tony tadi? Ya ini kita mesti pilah-pilah, ini masalahnya agak sedikit kompleks ya. Pelik ya? Ya banyak aspek dari ini. Sekarang kalau ditujukan apakah ini pembunuhan 338 atau 340, ya itu kan di dalam teorinya ada yang namanya mens rea dan actus reus gitu ya. Apakah memang dia punya niat untuk mau bunuh orang itu, tadi udah disebut itu, atau actus reusnya atau perbuatannya itu loh. Kalau pembunuhan itu adalah suatu tindakan yang secara umum menyatakan tindakan itu akan menyebabkan hilangnya matinya orang lain. Misalnya dengan benda tajam atau ditembak kepada tubuh bagian gitu loh. Nah, jadi dalam kasus ini saya kira memang untuk pembunuhannya apakah 338 340 itu agak jauh. Karena kan dari pertamanya memang niatnya tidak mau membunuh, ya kan biasanya orang itu kan harus ada motif untuk membunuh, apakah dia marah, sakit hati, balas dendam dan macam-macam. Kalau ini enggak, ini lebih banyak menyangkut soal bahwa matinya itu akibat suatu perbuatan yang dia nggak duga bahwa itu orang mati. Akan berujung kepada kematian. Seperti misalnya sudah datang dalam keadaan sakau, ditambah lagi dengan obat-obatan terlarang yang diberikan, begitu. Ya, ini yang, nah jadi saya kira ini memang mungkin lebih tepat ke pasal yang 359 ya. Tapi apakah orang tidak tahu dalam kondisi yang sudah sakau seperti itu,
jikalau ditambahkan lagi obat-obatan terlarang, ya kan akan berujung pada kematian juga ujung-ujungnya, Pak. Ya itu. Dan itu dibiarkan oleh dua tersangka gitu loh. Ya itu kan masih debatable juga, ya, karena itu apakah orang yang sudah sakau, yang artinya sudah mabuk narkotika itu, dengan itu kan tidak masih tidak tidak pasti gitu loh. Ya itu masih ini ya. Tapi kecuali misalnya kalau ditembak orang kemungkinan itu jelas. akan mati, ya kan? Itu ada unsur kesengajaan. Itu kan ya bergantung juga kepada kondisi-kondisi tertentu. Tetapi itu juga harus di dalam pemeriksaannya itu juga harus diperiksa kemungkinan untuk itu. Jangan hanya dikesampingkan itu loh. Itu kan sebenarnya porsinya hakim di pengadilan. Iya kan? Sebagai penyidik dia harus menyajikan. Ini kan penyidik ini kan sebenarnya seperti koki. Iya kan? Ya, usernya ini kan hakim nanti di pengadilan. Nah, ini terserah hakim pembuktiannya dari mana ini gitu. Jadi kan penyidik itu, pemeriksa itu mestinya dia menyiapkan segala aspek supaya ini orang tidak bisa lepas atau diberikan ancaman hukuman yang tinggi karena dia, saya katakan, apakah ini gabungan tindak pidana khusus, kompleksitas atau dia ini perbuatan yang berlanjut. Nah ini gitu loh. Jadi kalau misalnya perbuatan yang berkelanjut itu nggak ada ancaman hukuman tambahannya. Kalau dia gabungan atau kursus dari banyak kasus gitu, bisa ditambah pemberatan, ditambah sepertiga dari ancaman hukuman ini. Misalnya 359 itu ancamannya apa paling tinggi? Misalnya 20 tahun. Sepertiganya dia ini. Kalau 20 tahun sepertiga kan mestinya hukuman seumur hidup. Karena ada pemberatannya gitu loh. Ya jadi penyidik itu harus menyiapkan semua kemungkinan. Nah, masalahnya penyidik itu harus menyiapkan semuanya. Dari kasus narkobanya, Anda melihat perlu juga nggak ini? Loh iya dong. Ini kan saya bilang. Jadi kan ini kemungkinannya ada melanggar undang-undang tindak pidana anak, perlindungan anak Terlepas apakah dia ini sudah dianggap bukan anak atau biasanya memiliki anak, yang jelas korban memiliki anak. Kalau yang dipersoalkan, apakah dia ini anak atau bukan dari sisi pelaku. Ini kan kita dari sisi korban. Ya kan? Ya, kan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada dua. Tapi kan penerapan pasalnya kan, terhadap korban. Ya ini kan gini, di dalam Undang-Undang Perlindungan ini kan ada dua, dari sisi korban dan sisi pelaku. Betul. Nah, yang sering dipermasalahkan itu adalah pelaku. Ya kan? Apakah pelaku ini masih anak-anak atau bukan? Karena ada walaupun dia masih 18 tahun, karena ada keadaan tertentu dia bukan lagi dianggap anak. Dalam kasus FA ini nah dari sudut korban itu nggak dipermasalahkan apakah dia dewasa atau tidak, cuman dari sisi usianya aja gitu loh. Tapi kata Mas Tony tadi kan ada tindakan hukum yang khusus untuk anak, wanita. Loh iya kan begini, kenapa gini, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak baik hukum pidana materialnya maupun pidana formilnya ada kekhususannya. Ya kan? Kepengecualian yang tidak dilakukan oleh tindak pidana umum atau untuk tindak pidana orang dewasa. Jadi salah satu misalnya mengenai hukum acaranya, tindak pidana formilnya itu tidak sama dengan, dan dia lebih lebih mudah dibandingkan dengan tindak pidana umum. Salah satunya adalah mengenai perdamaian itu tadi. Tetapi perdamaian itu tidak menghapus, menghapus perbuatan tindak pidana itu. Mau ada hitam di atas putih sekalipun. Jadi Jadi itu satu sisi yang lain. Jadi hukum pidana formil dan materialnya ini. Tetapi khusus untuk narkoba itu nggak dipersoalkan dia anak-anak atau orang dewasa. Iya kan? Ya, karena kalau kita lihat tindak pidana yang hukum pidana perlindungan anak itu menyangkut adalah tindak pidana umum sebenarnya, tetapi itu
karena usianya. Oke. Ya, Oke. sedangkan undang-undang narkotika ini Nah, yang itu yang saya mau dikatakan tanya ke Mas Tony. leg spesialis ini nggak dipersoalkan. Dia anak-anak atau Oke. tidak ininya. Baik, Pak Kudri. Pak, kita sedikit sebelum kita jeda nih ya, mungkin 1 menit gitu. Pasal narkoba apakah sudah diterapkan gitu loh ibaratnya dalam penanganan terhadap 2 tersangka ini gitu. Anda melihatnya kan klien Anda ini kan korban yang disebut tewas overdosis. Ya. Tadi Bang Roy mengatakan ada sakau, ketika datang sakau dan dicekoki lagi begitu. Ya. Jadi saya menanggapi Pak Romi Sihombing ya. Loh, bagaimana Pak Romi Sihombing mengatakan bahwa korban ini datang sudah sakau? Kepolisiannya saja belum pernah menangani narkotika dalam Penyidiknya peristiwa aja belum ini. ada nih katanya. Belum Iya, diselidiki ya? dari mana? Tunggu saja dong hasil pemeriksaan penyidik. Oke. Ya, hasil BAP-nya. Oke. Apakah memang ada keterangan seperti itu? Oke. Semua juga yang namanya sudah pelaku, sudah tersangka itu berbelit-belit, tidak ngaku. Tidak ada yang tersangka langsung ngaku. Kan itu. Ya. Nah, kita tunggu saja. Justru sejak awal saya bersuara ini mendorong agar tindak pidana lainnya, kejahatan lainnya yang terjadi dalam satu peristiwa itu Ya. harus segera diusut, dituntaskan. Karena ada beberapa narkotika ya. Iya, untuk membersihkan dugaan-dugaan yang katanya suap pemerasan, nah, kan gitu. Iya, iya. Nah, justru saya ini kalau tidak dituntaskan narkotikanya, justru saya mencurigai belasan miliar uang yang keluar itu, justru saya menduga awalnya untuk menutupi 3 kejahatan. Di antaranya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, yang persetubuhan maupun penyalahgunaan melibatkan anak narkobanya, kemudian narkotika dan senpi. Saya mencuriganya itu. Oke. Dikasih pasal yang 338 yang sampai sekarang bolak-balik. Oke. Asal tahu ya, kemarin setelah saya bersuara ya, itu Polres Metro Jakarta Selatan memanggil lagi klien saya untuk dipanggil ke Polres Metro. Apa? Masih terkait pembunuhan pasal 338. Artinya tidak ada perkembangan Tidak terbaru. ada. Iya, Oke. jadi Bang kayak Romi. udah disetting sengaja nanti di persidangan tidak terbukti 338-nya, Baik. yang terbukti 359 Oke. KUHP Oke. dengan ancamannya Oke. paling lama 5 tahun. Kesempatan Bang Romi ditunggu dulu Bang Romi. Usai jeda ya, kita langsung ke Anda. Kami akan kembali saat lagi. Kita lanjutkan dialog, kita langsung ke Bang Romi Sihombing. Bang Romi, tadi menanggapi dari Mas Tony bahwa harusnya ada beberapa pasal yang sudah diterapkan sebenarnya, yakni narkotika, kemudian kejahatan tadi terhadap anak, dan juga senpi. Tapi saat ini baru yang P21 adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Bagaimana Anda menanggapi ini, dan juga tadi terkait dengan bahwa kalau memang datang sakau tadi korbannya belum dilakukan pemeriksaan, Bang Romi. Betul. Ya, terima kasih. Jadi intinya kami ini kan masuk dari P21. Setelah P21 ya, adanya pengaduan dari masyarakat datang ke lembaga kami yang mengatakan bahwa udah keluar duit sekian banyak tapi tetap perkara lanjut. Kan itu permasalahannya kan di situ. Ya, yang perlu saya bahas sebenarnya kalau Kang Tony katakan kenapa tidak ini, kenapa tidak itu, sebenarnya saya agak tanda tanya juga. Kenapa waktu itu disepakati perdamaian? Intinya kan seperti itu. Kan tentunya korban kan minta advice nih ke Kang Tony nih. Bagaimana ini? Kenapa disepakati? Tentunya ada perdamaian. Itu kan sudah disepakati, apapun di situ korban sudah tidak merasa dirugikan dan sudah menerima kompensasi. Itu menjadi catatan kita. Yang kedua, kalau tadi ada bahasa cekokin apa? Intinya mereka itu datang dalam keadaan sakau, ya. Itu perlu ditegaskan. Yang kedua, bahwa pertemuan antara korban, ya, antara korban dengan pelaku ini udah intensitasnya sudah tinggi, bukan sekali 2 kali, sudah 5 kali, ya. Dan ini dalam tanda kutip perlu kita tegaskan lagi bahwa ini ada konteksnya dengan transaksional prostitusi, ya. Jadi memang korban ini merupakan anak nakal yang sudah melakukan dalam konteks prostitusi ya, sehingga ketika dia menghubungi klien kami pelaku, ya jelas sudah seperti biasanya sebelum melakukan hubungan badan mereka menggunakan narkoba dulu,
Intinya kan seperti itu. Dan perlu dicatat, setelah melakukan hubungan badan komersial kok ini dibayar kok. Intinya kan seperti itu. Jadi kalau bahasa cekokin tidak bisa dikatakan cekokin, ya memang sudah biasa, sudah berapa kali. Intinya kan seperti itu. Dan memang ini juga kebutuhan akan narkoba ini diawali itu dengan permintaan dari si korban. Baik, Bang Romi. Dan terjadi memang. Kita minta tanggapan Pak Kudri intinya kan terakhir, Pak. seperti itu. Oke, baik. Ya, jadi Pak Kudri. saya kira soal perdamaian itu itu berlaku untuk pelaku anak. Ini kan pelakunya adalah dewasa. Oke. Memang di Undang-Undang Peradilan Anak ada dibilang konversi. Memang itu diutamakan dulu sebelum berlanjut ya. Harus dalam konsep restoratif justice. Anak kan? Tapi kalau pelakunya anak, ini kan yang anak korban. Jadi itu saya kira nggak relevan lah ya. Tadi saya katakan bahwa perdamaian untuk pidana itu tidak menghapus tindak pidana. Tidak maksudnya. Tapi saya kira yang menjadi perhatian masyarakat ini adalah bukan aspek dari perbuatan pidana yang antara pelaku dengan korban. Ini yang melibatkan lagi ada aparat hukum yang menjadi perhatian ini. Karena kan ini sekarang yang menjadi yang perhatian masyarakat ini kan institusi Polri. Institusi Polri ini gitu ya. Yang belumnya lagi udah parcok, udah ini segala macam-macam ini gitu kan. Ya kan? Nah, ini sekarang saya kira kita harus membuka sebenarnya benar nggak ada tindak pidana lain dalam hal ini dilakukan korupsi. Ya kan, apakah ini suap atau pemerasan? Ya, itu nanti kita lihat pembuktiannya. Dampaknya kan ujung-ujungnya ke tersangka juga. Ini pasti menyangkut aspek korupsi. Nah, saya sih menghimbau ya KPK ini untuk ini, karena ini udah menjadi isu nasional dan nggak perlu lagi laporan. Dan ini udah sudah ada bukti awal. Ya, bukti awal itu adalah karena ada komplain dari pihak yang memberi yang ini, apakah itu suap atau itu nanti kita perlu. Kan ini mesti ini kan loh. Ya, saya kira KPK lah mesti lebih. Nggak terlalu lebar? Enggak, saya kira kan mesti dipisahkan ini. Ya, tindak pidana kalaupun misalnya ada pemerasan atau ini tidak menghapus perbuatan pidana, tetapi yang menjadi perhatian masyarakat itu juga selain melakukan ini, itu adalah melibatkan aparat hukum yang melakukan kayak begini. Dan ini kan sering terjadi jual beli perkara. Ya, apakah mau pasal? Ya, tergantung amplop. Semakin tebal amplopnya semakin baik. Pak Kudri lihat ada praktek transaksional di sini. Loh, ini kan sudah ada. Udah, ini kan bukan asap lagi karena sudah ada. Kita ganti ke sedikit saja. Durasi kita habis, Mas Tony. Mohon maaf, mungkin bisa di lain waktu ya, Mas. Terima kasih Mas Tony RM, terima kasih Bang Romi Sihombing dan juga Pak Kudri Sombo atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, pemirsa, saya Adi Kumala. Saya Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.